Zul. Waalaikumsalam, Pak Megi. Ya, kemarin Pak Zul mau bercerita ya sama saya. Kalau boleh tahu ceritanya apa ya Pak Zul? Iya, Pak Megi. Kemarin saya sudah disupervisi oleh pengawas sekolah. Setelah disupervisi, saya kena teguran dari pengawas. Kenapa pada saat saya mengajar, saya tidak menggunakan buku teks. Padahal saya mengajar tentang lingkungan kelas. Sehingga pengawas bilang kepada kepala sekolah, sehingga saya ditegur langsung oleh kepala sekolah. Nah, gitu Pak. Apakah Bapak bisa membantu saya mencari solusinya, Pak? Oh, begitu ya. Berarti Bapak sudah mempunyai potensi yang sangat bagus dalam belajar dan sudah memanfaatkan sumber daya sekolah. Dalam acuan lain, apakah mengajar itu kemarin sudah mengacu pada kurikulum Pak Zul? Sudah Pak Megi, sudah sesuai, cuma menggunakan lingkungan luar kelas. Tapi pengawas bilang kok tidak menggunakan buku teks, padahal saya menggunakan kompetensi dasar dari kurikulum yang sesuai. Ternyata pengawasnya tetap tidak mau, harus ada sumber buku teks. Solusinya bagaimana tuh Pak Megi? Oh, gitu ya Pak. Nah, sebelumnya kira-kira diskusi kita ini mencari solusi yang bagaimana yang Bapak inginkan, Pak Zul? Saya ingin mencari solusi untuk kepala sekolah, Pak, bahwa cara mengajar saya ini sudah benar. Mengajar anak di luar mengamati lingkungan dan anak-anak menjadi senang dan tidak dominan melihat buku teks. Jadi maksud saya seperti itu, Pak. Bagaimana saya cara menjelaskan kepada kepala sekolah, Pak? Oh iya, Pak Zul. Jadi yang kita harapkan nanti kita bisa memecahkan masalah yang Bapak Zul alami. Sebetulnya, Pak, ketika pembelajaran, apakah Bapak sudah mempersiapkan bahan ajar untuk siswa tersebut? Sudah, Pak. Mulai dari RPP, media, buku penilaian. Kebetulan pada saat itu saya sedang menggunakan PTT, PowerPoint. Lalu anak-anak mengamati di luar kelas. Lalu saya merangkum pertanyaan. Cuma Oh, saya pada saat itu tidak memegang buku teks, Pak. Seperti itu, Pak. oh begitu ya Pak Zul. Padahal yang Pak Zul bicarakan tadi sudah bagus, Pak. Bapak sudah memanfaatkan potensi lingkungan, potensi yang dimiliki Bapak, kemudian mengajar tanpa buku teks. Apakah Bapak merasa ada kendala, Pak, mengajar dengan tanpa buku teks? Kemarin sih tidak ada masalah, Pak. Bahkan sebelum pelajaran sudah saya siapkan segala sesuatunya. Saya cari berbagai bahan acuan, referensi lain sebagai saya sajikan dalam bentuk PowerPoint itu supaya siswa saya menarik dalam belajar. Nah, itu sudah sangat luar biasa, Pak Zul. Sudah memanfaatkan segala sumber yang ada dan juga mencari referensi lain untuk pengembangan siswa supaya siswa lebih kreatif. Lalu bagaimana hasil dari pembelajaran Bapak yang Bapak lakukan? Bahkan anak-anak saya menjadi lebih giat, Pak, dan termotivasi. Setelah anak belajar di luar, anak menempel hasil pengawatannya di dinding kelas. Di sana saya sudah buat di pohon literasi, sehingga anak-anak bisa melihat hasil pengamatannya. Dan teman-teman yang lain, Pak. Jadi intinya hasil belajar anak menjadi baik ya Pak. Perasaan anak menjadi senang. Iya Pak. Iya, Pak. Anak-anak saya lebih suka. Jadi secara tidak langsung, kompetensi sosial emosionalnya menjadi keluar, Pak. Kira-kira bagaimana menurut Bapak menyampaikan kepada kepala sekolah supaya kepala sekolah lebih memahami pembelajaran yang Bapak buat? Saya rencananya datang ke kepala sekolah, Pak, dan menyampaikan bahwa saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran yang lainnya. Sepertinya pengawas pada saat itu tidak berada di samping saya, Pak. Dan media serta sumber belajar saya itu tidak terlihat. Sumber belajar lainnya juga saya tidak pun menyimpang dari kurikulum, Pak. Tidak juga menyimpang dari kompetensi dasar, tapi cuma saya tidak menggunakan buku teks saja, Pak. Itu bagus Pak.
nanti Bapak menjelaskan kepada kepala sekolah tentang tahapan-tahapan pembelajaran Bapak yang Bapak lakukan. Kira-kira kapan Bapak akan menghadap kepada kepala sekolah? Mungkin secepatnya Pak Megi, saya akan berbicara kepada guru-guru lainnya dan menjelaskan apa yang saya buat mengenai media pembelajaran yang dibuat kemarin. Mantap Pak Zul. Kira-kira menurut Bapak sudah tahu apa kiat-kiat atau langkah-langkah yang ingin Bapak lakukan sekarang? Iya Pak Megi, saya sudah tahu harus melakukan apa. Pertama, saya harus menghadap guru-guru kurikulum Pak Megi. Lalu bersama-sama menghadap kepala sekolah. Dan saya juga menyampaikan cara kerja saya kemarin, terus cara mengajar saya kepada kepala sekolah. Ya, jangan lupa juga Pak, Bapak bawa lampiran hasil belajar siswa sebagai bahan pendukung pembelajaran dengan sumber belajar yang bisa meningkatkan prestasi belajar siswa, Pak. Iya Pak Megi, saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mantap. Bapak sudah menyampaikan segala sesuatunya. Kira-kira komitmen yang akan Bapak bangun dan rencana yang sudah Bapak susun, apa-apa saja, Bapak? Sebetulnya Pak, saya ingin dukungan dari teman-teman sejawat. Sekaligus saya akan jelaskan kepada teman-teman supaya tidak terjadi miskomunikasi lagi. Saya juga butuh motivasi Pak, yang sudah saya lakukan itu tidak salahnya sehingga kepala sekolah bisa menyampaikan kepada pengawas. Jadi intinya Pak, dari diskusi ini saya ingin dukungan moral Pak dan motivasi dari teman sejawat itu Pak. Nah, semangat Pak Sul, saya selalu mendukung Bapak. Nanti apa yang disampaikan nanti mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal dari kepala sekolah, menyadari pembelajaran yang telah Bapak lakukan itu sangat baik untuk kemajuan siswa. Dan juga kepada Bapak memberitahu hasil setelah Bapak menemui kepala sekolah, dan saya doakan Bapak semoga lancar nantinya. Terima kasih Pak Megi sudah membuat saya senang sekali sudah berdiskusi dengan saya. Terima kasih banyak Pak Megi. Ya, sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum Pak Megi. Waalaikumsalam Pak.